Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dosen yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang artikel ilmiah mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha-usaha lebih sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Kesimpulannya, pengertian pendidikan agama Islam adalah upaya mewariskan nilai yang dilakukan dengan sadar dengan usaha-usaha lebih sistematis dan pragmatis dalam rangka menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Nama saya Raditya Sioki. Saya akan menjelaskan dasar dan tujuan tentang pendidikan agama Islam. Yang pertama, dasar pelaksanaan pendidikan Islam. Ada 3 aspek yang digunakan dan sebagai landasan. Yang pertama yaitu dasar landasan yuridis atau hukum, yang dimana dalam dasar landasan yuridis atau hukum ini ada 3 aspek juga, yaitu dasar ideal, struktural, konstitusional, dan operasional. Dasar dan tujuan dalam pendidikan agama Islam menurut pandangannya dalam pengertian yang sebenarnya adalah sesuatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Dan juga dalam lingkup pendidikan Islam telah mengalami perubahan menurut tuntutan waktu yang berbeda-beda sejalan dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu teknologi. Ruang lingkup itu pun juga semakin luas. Dalam landasan dasar yuridis, di sini yang dimaksud dengan dasar yuridis ialah kekuatan hukum dalam pelaksanaan pendidikan agama, karena Indonesia adalah negara hukum. Maka seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan agama harus berdasarkan pada hukum atau undang-undang yang berlaku. Untuk itu, perlu ditinjau hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang melandasi pelaksanaan pendidikan agama. Dalam hal ini, ada beberapa landasan, yaitu yang pertama tadi ada landasan ideal, dasar struktural, dan dasar struktural atau konstitusi, dan yang terakhir adalah dasar operasional. Dalam landasan ideal, yakni dasar dari filsafah negara, yaitu Pancasila, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung pengertian bahwa seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau ditegaskan dengan yang namanya beragama. Yang kedua ada landasan struktural, yakni dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 Bab 11 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan yang ketiga, ada landasan operasional. Yang dimaksud dengan dasar operasional itu adalah dasar yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Pendidikan agama yang dimaksud dalam setiap lembaga sekolah yang ada seperti di sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, dan sekolah menengah umum, di mana pendidikan agama merupakan mata pelajaran yang wajib ada. Berikut aspek yang kedua, yaitu dasar religius, yang dimana dasar religius di sini adalah dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam yang tertera dalam Al-Quran maupun hadis. Menurut ajaran Islam, melaksanakan pendidikan adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ibadah bila melaksanakannya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat dan isinya yang mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang isinya mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan. Perintah ini digambarkan sebagai perumpamaan dalam Al-Quran tentang ciptaan Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dalam Al-Quran juga sudah tertera dalam ayat-ayat yang menunjukkan adanya perintah tersebut. Antara lain dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya
ajaklah kepada agama Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan dengan nasihat yang baik. Dan yang kedua ada surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan yang ketiga ada surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selain itu juga disebutkan dalam hadis antara lain yang artinya, setiap manusia diciptakan dalam keadaan suci. Lalu aspek yang ketiga yaitu dasar sosial psikologis. Di sini semua manusia di dalam hidupnya di dunia ini selalu membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa di dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengalami adanya suatu zat yang maha kuasa, tempat mereka berlindung dan tempat mereka memohon pertolongan. Hal semacam ini terjadi pada manusia yang primitif maupun pada masyarakat yang sudah modern. Mereka akan merasa tenang dan tentram hatinya kalau mereka dapat mendekat dan mengambil dan mengabdi kepada Zat yang Maha Kuasa. Secara praktis, Muhammad Atiyah Al-Ibrasi menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam terdiri dari 3 saranan, yaitu 1. Membentuk akhlak yang mulia, yang kedua, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, dan yang ketiga, persiapan mencari rezeki dan memelihara segi kemanfaatan. Selanjutnya, fungsi pendidikan agama Islam yaitu untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang 1. Keimanan dan ketakwaan ajaran Islam. Yang kedua, untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kelemahan dalam keyakinan ajaran agama Islam. Berikutnya, ruang lingkup agama Islam. Adapun ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam meliputi 7 unsur pokok. 1. Al-Quran dan hadis. 2. Keimanan. 3. Syariat. 4. Ibadah. 5. Muamalah. 6. Akhlak. Dan yang terakhir, tarikh. Al-Quran adalah sebuah kitab petunjuk moral untuk kebaikan manusia dan alam semesta. Kitab ini memberi kebebasan kepada umat manusia untuk mengatur hidupnya menuju kebahagiaan dan kecermelangan lahir batin di atas landasan iman dan bingkai moral yang kukuh dan abadi. Sedangkan as-sunnah atau hadis Nabi merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Rasulullah merupakan perwujudan dari Al-Quran yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Abdul Halim menegaskan bahwa kaitannya dengan Al-Quran ada 2 fungsi as-sunnah yang diperselisihkan, yaitu yang pertama sekedar menguatkan atau menggarisbawahi kembali apa yang terdapat dalam Al-Quran, sedangkan yang kedua memperjelas, merinci, bahkan membatasi pengertian lahir dari Al-Quran. Yang kedua, keimanan. Iman secara maknawi dapat dijelaskan sebagai kepercayaan. Pembentukan iman dimulai sejak kandungan, sejalan dengan pertumbuhan kepribadian. Berbagai hasil penelitian pakar kejiwaan menunjukkan bahwa janin yang ada di dalam kandungan telah mendapat pengaruh dari sikap dan emosi ibu yang mengandungnya. Hal tersebut tampak dalam perawatan kejiwaan, di mana keadaan keluarga ketika simak dalam kandungan mempunyai pengaruh terhadap kesehatan mental si janin di kemudian hari. Yang ketiga, syariat. Syariat adalah semua peraturan agama yang ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulnya. Yang ketiga, syariat. Syariat adalah semua peraturan agama yang ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulnya. Di samping itu, syariat juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Hal terpenting yang perlu direnungkan adalah bahwa syariat adalah hukum yang bersifat fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman dengan pengecualian. Yang keempat,
Muamalah. Muamalah adalah hukum, pengarahan atau ajaran Islam yang menyangkut segala tindak manusia dalam berhubungan dengan makhluk yang lain, baik manusia itu sendiri, hewan, tumbuhan, dan lingkungan, ataupun dengan benda-benda mati lainnya. Dalam bidang muamalah, ajaran Islam mengatur bagaimana seharusnya membina hubungan antara orang-orang yang mempunyai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Yang kelima, ibadah. Secara umum, ibadah berarti mencakup semua perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah, yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam pengertian ini yang dimaksud dengan tugas hidup manusia. Dalam pengertian khusus, ibadah adalah perilaku manusia yang dilakukan atas perintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah atau disebut ritual, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Sedangkan perbedaan pengertian ibadah secara umum dan khusus adalah terletak pada perbedaan sebagaimana dinyatakan oleh akidah yang berbunyi sebagai berikut, bahwa ibadah dalam arti khusus semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan dan dicontohkan. Sedangkan ibadah dalam arti umum semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang. Yang keenam, ada akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Dengan lain perkataan, ilmu akhlak adalah 1. Menjelaskan arti baik dan buruk. 2. Menerangkan apa yang seharusnya dilakukan. 3. Menunjukkan jalan untuk melakukan perbuatan. Dan yang keempat, menyatakan tujuan dalam perbuatan. Sedangkan akhlak adalah implementasi iman dan segala bentuk perilaku. Di antara akhlak yang diajarkan oleh Luqman dapat dilihat dalam surat Luqman ayat 14, 15, 18, dan 19 kepada anaknya adalah 1. Akhlak anak terhadap orang tua. 2. Akhlak terhadap orang lain. Dan yang ketiga, akhlak dalam penampilan diri. Di dalam menjalani kehidupan diperlukan dalam menjalin hubungan dengan orang lain maupun lingkungan, guna memberikan respon yang baik kepada kita adalah jalan yang tepat bila kita memiliki akhlak yang baik. Dan yang terakhir, tarikh. Kata tarikh secara bahasa dapat diartikan semakna dengan sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah tidak dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa masa lampau, tetapi juga penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa pada masa lampau. Hal ini yang kita dapat dalam mempelajari sejarah adalah melakukan apa yang telah berhasil dan tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang ada pada masa lampau. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.